Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan memperkenalkan makanan-makanan atau kuliner khas dari Bengkulu. Kuliner dari Bengkulu itu sangat banyak. Hampir setiap kabupaten di Provinsi Bengkulu mempunyai makanan khasnya masing-masing. Supaya teman-teman tidak penasaran tentang proses pembuatannya dan bahan-bahan apa saja sih yang diperlukan, simak video ini sampai habis. Perkenalkan, nama saya M. Habibur Rahman Asdiki, NPM C1C019-167. Perkenalkan, nama saya Syardi Nurul Afida, NPM C1C019-067. Perkenalkan, nama saya Aulia Graini, NPM C1C019-070. Perkenalkan, nama saya Feby Fajaria, NPM C1C019-055. Perkenalkan, nama saya Izran Sulani Sinaga, NPM C1C019-068. Perkenalkan, nama saya Hana Aldi Putri, NPM saya C1C019-19004. Perkenalkan, nama saya Ferdi Brian Wijaya, NPM C1C019-125. Kuliner yang pertama ialah rendang lokan yang menjadi primadona dari Kabupaten Muko Muko. Bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, jeruk nipis, lengkuas, kunyit, jahe, daun jeruk, serai, cabai, garam, kelapa sangrai, dan juga yang terpenting santan. Untuk bumbu-bumbu ini kita haluskan terlebih dahulu. Untuk lokannya kita buka terlebih dahulu. Pertama kita masukkan santannya terlebih dahulu. Setelah santannya mengental, kita masukkan bumbunya. Yang pertama cabenya, terus bumbu yang telah dihaluskan tadi kita masukkan juga. Aduk hingga merata. Kita masukkan bumbu kelapa sangrainya. Kita masukkan bumbu lainnya yaitu garam dan daun tadi. Setelah mengental seperti ini, kita masukkan lokannya yang telah kita berikan perasan jeruk nipis tadi. Terus diaduk hingga kering. Seperti ini tandanya sudah matang ya. Kuliner yang kedua ialah tempoyak durian. Tempoyak adalah masakan yang berasal dari buah durian yang difermentasi. Tempoyak merupakan makanan yang biasanya dikonsumsi sebagai lauk saat menyantap nasi. Adapun cita rasa dari tempoyak adalah asam, karena terjadinya proses fermentasi pada daging buah durian yang menjadi bahan bakunya. Tempoyak dikenal di Indonesia, terutama di Bengkulu. Selain itu, makanan ini juga terkenal di Malaysia. Tempoyak bisa dimasak dengan campuran daging ayam, ikan, dan lain-lain. Ada bawang putih dan bawang merah, cabai halus, garam, dan bahan utamanya yaitu tempoyak. Selanjutnya kita akan menggilingnya. Campurkan semua bahan. Kemudian kita masukkan bahan utamanya yaitu tempoyak. Terakhir, masukkan secangkir air. Setelah itu dimasak, jangan lupa tambahkan sedikit garam. Tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor, kemudian tiriskan di atas piring. Nah, sambal tempoyak sudah jadi. Biasanya bisa ditambahkan dengan ikan, udang, dan petai. Kuliner yang ketiga adalah rebung asam.
Rebung atau tunas bambu muda ini dipotong kemudian direndam selama beberapa hari dan berfermentasi menjadi asam. Biasanya rebung asam ini dimasak dengan menggunakan ikan. Bahan-bahan yang diperlukan tentu saja rebung asam, ikan, santan, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, serai, dan cabai merah. Mengenai rasa, gak usah ditanyakan lagi, sudah pasti sangat nikmat. Dan makanan ini cocok juga untuk sebagai lauk berbuka puasa. Kuliner yang keempat ialah pisang salai. Pisang salai atau pisang sale merupakan makanan yang banyak terdapat di daerah Bengkulu, khususnya Kabupaten Rejang Lebong. Pisang, lalu ada tepung beras, tepung terigu, gula dan garam. Untuk pengolahan sendiri, pengolahan pisang salai bisa dibilang cukup unik karena tidak seperti olahan pisang pada umumnya. Sebelum digoreng, biasanya pisang salai akan dijemur di bawah sinar matahari. Waktu penjemurannya sendiri tergantung dengan cuaca. Setelah dijemur dalam beberapa hari hingga kering, pisang salai akan disterilkan di dalam oven dan dipanggang untuk beberapa waktu. Setelah selesai di oven, baru pisang salai akan dapat kita olah. Untuk pengolahan sendiri, kita memerlukan adonan sebelum pisang yang sudah di oven tadi dapat digoreng. Adonannya berasal dari bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi, seperti tepung terigu, tepung beras, gula, dan garam. Lalu setelah itu dibuat adonan yang tidak kental dan tidak juga encer. Lalu bahan bakunya tadi, pisang yang sudah dijemur dan di oven tadi, kita masukkan ke dalam adonan dan digoreng di dalam minyak yang panas. Pisang salai sendiri bisa dibilang sebagai makanan khas daerah Rejang Lebong karena sangat banyak terdapat di daerah Rejang Lebong dan juga sudah cukup terkenal pisang salai dari daerah Rejang Lebong. Kira-kira hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan. Itu tadi adalah sedikit dari banyaknya kuliner khas dari Bengkulu. Dan bagi teman-teman yang berada di luar Bengkulu, ingin mencicipi bagaimana cita rasa dari kuliner Bengkulu ini, saya tunggu di Bengkulu. Tentunya setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Sekian video dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.